فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu, akhwani fillah, kita masih membaca hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang kewajiban ingkarul munkar, yang minimal pengingkaran kemungkaran ketika tangan tidak mampu, lisan pun tidak mampu. Pengingkaran paling minim dengan apa, Hanif? Dengan hati. Taib, pengingkaran dengan hati itu adalah apa? Adalah pengingkaran yang paling minimnya dan harus ada. Nah, ingkar al-munkar bil qalb, ikhwan, ini hukumnya apa? Fardu ain. Fardu ain. Dan kapan saja pengingkaran dengan hati sudah tidak ada, maka menunjukkan kondisi orang tersebut sangat mengkhawatirkan dari sisi keimanan. Kenapa? Karena Nabi SAW katakan, walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Tidak ada lagi setelah itu keimanan. Nah, karena berarti tercabut keimanan sebab dia ridha dengan mungkar. Nah, dihukumi seperti pelaku kemungkaran. Nah, Nabi SAW katakan tentang sederetan pelaku kemungkaran, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina berzina ketika dia berzina dalam keadaan iman. Kenapa? Karena imannya saat itu tercabut. Dalam artian tidak mampu keimanan tersebut untuk mencegah dirinya dari terjatuh dalam kemungkaran, dalam kemaksiatan yang besar tadi. Nah, ini maksud walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Kenapa? Karena ketika tidak mengingkari dengan hati berarti dia ridha. Dan ridha bil munkar dihukumi seperti pelaku kemungkaran. Nah, nasallallahu al-afiyata wassalamah. Dan pembahasan tentang tercabutnya keimanan, apakah kemudian tercabut secara mutlak sehingga pelakunya dihukumi kafir, atau pelakunya dihukumi mukmin tapi naqisul iman, ini akan kita bahas ketika sampai pada hadis tersebut. Dan kesimpulannya, keyakinan ahli sunnati wal jamaah bahwasanya kabair, dosa-dosa besar, kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan, selama itu bukan kemungkaran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, sifatnya mengikis keimanan. Mengikis keimanan. Apabila seorang tidak bertobat dan tidak diberi taufik untuk bertobat, bisa saja menjerumuskan dalam kekufuran yang sharih, sebagaimana diungkapkan para ulama, al-kabair baridul kufri.
dosa-dosa besar adalah barid, yaitu pos yang bisa mengantarkan pada kekufuran. Wal'iyadzubillah. Sekarang kita masuk akhwan pada bab berikutnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, babu tafaduli ahli al-iman fi wa rujhani ahli al-yaman fi. Bab yang menjelaskan tentang tafaduli ahli al-iman, yaitu bertingkat-tingkatnya ahlul iman fihi fi imani. Berarti bab ini menjelaskan bahwasanya orang-orang yang beriman dalam keimanannya itu bertingkat-tingkat. Ada mukmin qawiyul iman, ada mukmin dhaiful iman. Ada mukmin yang imannya kuat, ada mukmin yang imannya lemah. Ada mukmin yang imannya sempurna, dan bahkan ada mukmin yang imannya sangat rendah. Nah, makanya Nabi SAW katakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih bagus dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Maksud kuat dan lemahnya di sini adalah dari sisi keimanannya. Karena Nabi SAW sedang mensikapi tentang hakikat mukmin. Nah, dan itu jelas menunjukkan memang bahwasanya ahlul iman itu bertingkat-tingkat dari sisi keimanannya. Keimanan Abu Bakar berbeda dengan keimanan kita-kita. Nah, sehingga bab ini khonifillah merupakan bantahan telak untuk kaum Murji'ah yang mereka menyatakan bahwasanya manusia semuanya dari sisi keimanannya sama. Keimanan Abu Bakar sama seperti keimanan ahli maksiat dari kalangan kaum muslimin, dan ini tentunya perkara yang sangat jelas kebatilannya. Kemudian sisi yang kedua dari bab ini menerangkan tentang rujhani ahli al-yamani fi, dan rujhan yaitu dikuatkannya penduduk Yaman pada permasalahan keimanannya. Bahwasanya ahlul Yaman memiliki sisi apa? Sisi kelebihan dibandingkan dengan yang lainnya terkait masalah iman. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Dan itu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Kita baca hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah pada nomor yang ke-51 ini. Dan penomoran Imam Muslim, ikhwan, penomoran yang masyhur yang dipakai adalah penomoran dari Muhammad Fuad Abdul Baqi. Sehingga kalau antum melihat dalam kitab hadis di Sahih Muslim ada nomornya banyak, ada terkadang 3 nomor berjajar. Nah, ketika seorang merujuk ke kitab asli, ketika mendapati buku atau kitab kok di situ Sahih Muslim nomor sekian, maka yang menjadi penomoran mu'tamad yang dipakai oleh para ahli bahas, para muallifun, yaitu penomoran yang dituliskan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Seperti hadis ini nomornya, kalau antum menuliskan dan merujuk berarti hadis dalam Sahih Muslim nomor 51. Qala haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Abu Usamah Hammad ibn Usamah Al-Kufi, seorang thiqah, terkadang melakukan tadlis.
Qala haddatsana abi. Naam, berarti apa? Usamah bin Zaid Al-Qurashi Al-Kufi. Ha, nahwirus sanad. Wa haddatsana Abu Quraib. Telah lewat pada bab sebelumnya Muhammad bin Al-Ala. Qala haddatsana Ibnu Idris. Abdullah bin Idris Al-Audi, seorang thiqatun faqih. Kulluhum an Ismail ibn Abi Khalid. Semuanya meriwayatkan dari Ismail bin Abi Khalid Al-Bajali, seorang thiqah sabat. Ha, wa haddatsana Yahya ibn Habib Al-Harithi. Wal lafdhu lahu qala haddatsana Mu'tamir ibn Sulaiman ibn Tarkhan. Yahya thiqah dan Mu'tamir jelas. Naam, seorang thiqah. Taib diberi lakab dengan At-Tufail. Mu'tamir bin Sulaiman Abu Muhammad Al-Basri. An Ismail, yaitu Ismail bin Abi Khalid. Qala sami'tu Qaisan yarwi an Abi Mas'ud. Qais, tabi'i yang mulia. Naam, yaitu Qais bin Abi Hazim. Dia masuk kategori mukhadram. Naam, mukhadram ikhwan, seorang yang mendapati masa hidupnya Nabi SAW tapi tidak melihat beliau, sehingga tidak masuk dalam deretan sahabat. Disilahkan dengan mukhadram. Qais bin Abi Hazim meriwayatkan dari Abi Mas'ud Al-Badri. Namanya siapa? Badri? Uqbah ibnu Amr. Taib, Uqbah ibnu Amr Al-Ansari Al-Badri. Qala asyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biyadihi nahwal Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangannya ke arah Yaman. Dan terjadi khilaf di kalangan para pensyarah hadis, beliau mengatakan demikian di mana? Sebagian mengatakan ketika peristiwa Tabuk, sebagian mengatakan ketika di Madinah, dan ini pendapat yang memiliki sisi kekuatan. Kenapa? Karena mayoritas keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, dan kepada kondisi itulah dibawa ketika sahabat tidak menerangkan tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangannya ke arah Yaman. Faqala, dan mengatakan, ala innal imana hahuna wa innal qaswata wa ghiladzal qulubi fil faddadin inda usuli adnabil ibil haitsu yatlu'u qarna syaitan fi Rabi'ah wa Mudhar. Nabi SAW mengisyaratkan tangannya ke arah Yaman, dan yang dimaksud dengan Yaman, ya Yaman yang masyhur. Naam, dinamakan Yaman ikhwani fillah dikarenakan dia letaknya an yaminil Ka'bah, di sisi kanan Ka'bah. Taib, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, summiyatil Yaman li'annaha an yaminil Ka'bah, karena berada di sisi kanan Ka'bah. Lawannya Syam. Kenapa Syam dinamakan Syam? Naam, li'annaha an yasaril Ka'bah, karena berada di sisi kiri Ka'bah. Syam dari masy'amah. Naam, asy'am yaitu apa? Sisi kiri. Nah, penetapan sisi kanan dan sisi kiri itu bagaimana, ikhwan, kalau antum perhatikan Ka'bah? Nah, pintu ini kan menghadapnya, pintu Ka'bah. Taib, pintu Ka'bah. Taruhlah itu pintu Ka'bah. Nah, berarti apa? Sisi kanannya
nah sebelah kanannya yang di situ ada Hajar Aswad, sananya itu rukun Yamani. Berarti daerah kanan Ka'bah itulah Yaman. Kemudian apa sisi kirinya? Mudahnya antum menghadap, nah seperti apa? Menghadapnya pintu Ka'bah. Nah, pintu Ka'bah ke sana, ya berarti antum berdiri menghadap ke sana. Nah, kanannya itulah Yaman. Nah, makanya rukun di situ dinamakan rukun Yamani, yaitu pojok Yamani. Kenapa? Karena mengarah ke Yaman. Kemudian kebalikannya namanya rukun Syami. Kenapa? Karena di sisi kiri Ka'bah. Nah ini. Taib, asal mula penamaan Yaman, ikhwan, kenapa dinamakan Yaman? Karena berada di samping kanan Ka'bah. Menetapkan kanan dan kirinya bagaimana? Bila dari pintu. Nah, pintu. Seperti rumah, kawan, rumah kita. Nah, tayyib kita menetapkan rumah kan berdasarkan pintunya. Pintu menghadap kemana? Ya. Kemudian, kanan rumah kita, kiri rumah kita ya sesuai dengan arah depannya pintu. Nah, demikian pula penetapan yamin dan yasar untuk Ka'bah demikian. Ini tentang Yaman. Dan hadis ini termasuk di antara sederetan hadis ikhwan yang menetapkan keutamaan ahlul Yaman. Taib, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan tangan beliau ke arah Yaman dan mengatakan, ketahuilah innal imana hahuna, bahwasanya iman itu di sana. Nah, itu sambil menunjuk ke arah Yaman. Pujian tersebut akhwani fillah. Nah, sebabnya kenapa? Sebagaimana disebutkan oleh para a'immah, wa sababul thana ala ahli Yaman isra'uhum ilal iman wa qabulihim. Karena cepatnya mereka untuk apa? Untuk beriman dan menerima seruan keimanan. Nah, dan Ansar, ikhwan, kaum Ansar aslinya Yaman, dari kabilah Yaman, menerima seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada kabilah demi kabilah, tidak ada yang menyambut. Nah, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan dengan balasan yang sangat agung, yaitu dengan surga. Nah, siapa yang mau melindungiku untuk aku menyampaikan risalah dari Rabbku? Nah, dan yang menyambutnya adalah kaum Ansar yang notabene asal muasal mereka juga dari kabilah Yaman. Taib. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ahlul Yaman dari kalangan Hamdan beriman, beliau sangat bersyukur sampai diriwayatkan sujud syukurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atas keimanan mereka. Naam. Ala innal imana hahuna. Taib. Isyarat dari arah Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ke Yaman. Wa innal qaswata wa ghiladul qulub fil faddadin. Dan bahwasanya al-qaswah wa ghiladul qulub, keras dan kakunya hati, itu maknanya sama, kawan. Nah, keras dan kakunya hati itu fil faddadin, pada al-faddadin. Yang dimaksud dengan al-faddadin jamak dari al-faddad, atau jamak, bentuk jamak dari apa? Faddad dengan tasydid. Diterangkan oleh para pensyarah hadis dan juga para ulama lughah beberapa pendapat dalam masalah ini, dan yang rajih
bahwasanya dimaksud dengan al-faddadun humul mukthiruna minal ibil wa hum jufatu ahlil khuyala. Nah, yaitu orang-orang yang banyak memiliki unta-unta. Dan mereka ini memang orang-orang yang kasar dan menyombongkan diri, akhwan. Tayyib al-faddadin. Yang juga nanti dalam riwayat yang lain, nah, diterangkan ahlul ibil, yaitu para pemilik unta-unta. Nah, yang di sini juga dikatakan inda usuli adnabil ibil. Naam. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala inda usuli adnabil ibil al-muradu bihi wallahu a'lam al-mulazimuna lil ibil as-sa'iquna laha. Yaitu orang-orang yang senantiasa menyertai unta-unta dan mengurus unta-unta. Taib. Wa yadhharu li anna al-faddad huwa al-'amilu fi ghairi makanihi al-musawwitu 'inda adnabil ibli sawqan laha wa hadwan biha, yaitu yang menggembalakan unta-unta ikhwan bekerja bukan di tempat pemukiman. Untuk menggembalakan hewan-hewan yang banyak seperti itu butuh padang rumput. Kemudian juga butuh teriak-teriak untuk menggiring binatang-binatang itu. Nah, yang seperti ini, akhwan, pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini, sangat berpengaruh tentang tabiat seseorang. Dan unta di antara tabiatnya, akhwan, tabiatnya keras. Memiliki tabiat yang keras, berbeda dengan domba. Maka di antara istinbat dari para ulama, pergaulan seseorang itu dengan pekerjaannya sangat mempengaruhi tabiat, mempengaruhi sifat. Ketika sifatnya, pekerjaannya tersebut bersama dengan unta-unta memiliki sifat keras, kaku, sulit diatur, butuh teriak keras, butuh sifat kaku keras, maka juga berpengaruh kepada qalbunya, berpengaruh kepada hatinya. Makanya ahlul ibil, para penggembala unta-unta ikhwan dan pemilik unta-unta yang banyak ini dikenal dengan apa? Sifat jafa, sifat keras, dan sifat apa? Khuyala, menyombongkan diri. Dan Nabi SAW sendiri dalam hadis ini mengatakan wa innal qaswata wa ghiladul qulub fil faddadin, bahwasanya keras dan kakunya hati itu pada para pemilik unta tatkala mereka mengikuti unta-untanya, menggembalakannya dan senantiasa bergelut dengan unta-unta tersebut. Juga terkandung padanya khonifillah, yaitu jauhnya seseorang dari peribadatan dan juga sibuknya seseorang pada perkara duniawi. Mesti itu memiliki efek pada hati. Menjadikan hati itu gersang, kaku dan kasar. Apalagi pada pekerjaan-pekerjaan yang memang itu mendorong untuk seorang memiliki kekasaran. Sekedar seorang jauh dari zikrullah, seorang jauh dari berzikir kepada Allah saja, hatinya lama-kelamaan menjadi menjadi keras. Apalagi ketika memang pekerjaan itu selain jauh dari zikrullah juga pekerjaan yang memang padanya kekakuan, kekasaran. Baik. Dan perbedaan antara qaswah wa ghiladul qulub, akhwan, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, innal qaswata yuradu biha anna tilkal quluba la talinu li mau'izah. Yang dimaksud dengan qaswah, keras,
Maksudnya yaitu bahwasanya hati-hati tersebut tidak bisa melunak, tidak bisa melembut dengan adanya mau'izah, dengan adanya wejangan-wejangan. Wala takhsha'u litadhkar, dan juga tidak bisa khusyuk ketika ada peringatan-peringatan, tidak mau tunduk, menentang, membantah. Ini qaswahnya. Nah, sehingga qaswatul qulub di antara tanda yang sangat jelas akhwan, sulitnya kita untuk apa? Untuk tersentuh hatinya. Untuk tersentuh hatinya ketika ada mau'izah. Ketika ada kematian juga tidak bisa tersentuh untuk memikirkan hari akhir. Ketika membaca Al-Quran tidak bisa tersentuh untuk bisa apa? Mentadaburinya. Kering mata ini untuk bisa mengeluarkan airnya, untuk sekedar bisa meneteskan air mata karena takut kepada Allah, sulit. Ini qaswahnya. Sedangkan ghiladhnya, wa ghiladhuha alla tafham wa la ta'il. Dan kakunya yaitu ketika hati tersebut tidak bisa memahami. Taib, hati tersebut tidak bisa memahami, tidak bisa memikirkan. Kenapa? Karena sumber pemahaman ikhwan untuk bisa kita memahami dari kalbu. Ketika terkumpul pada kalbu tersebut qaswah dan ghilal, tentunya ini keadaan yang sangat buruk. Keadaan yang sangat buruk. Taib, dan itu Nabi SAW katakan fil faddadin, ya, mereka yang bergelut dengan binatang-binatang tidak belajar bagaimana bisa paham. Seharinya 24 jam mengurusi dunianya, mengurusi binatang-binatang yang apa? Yang memiliki sifat keras. Akhirnya dia pun memiliki sifat keras, kaku, hatinya keras, kaku, sulit menerima nasihat. Juga demikian pula hatinya kaku, tidak bisa untuk berpikir, tidak bisa untuk berpikir. Ini menunjukkan akhwanifillah bahwasanya hati itu sangat terpengaruh dengan kebiasaan pemiliknya. Taib, kebiasaan pemiliknya. Taib. Karena itulah sering-sering kita mengecek kondisi kalbu kita, sebab kalbu ini merupakan inti dari diri kita, akhwan. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila kalbu tersebut bagus, maka akan bagus jasadnya secara keseluruhan. Namun apabila kalbunya buruk, maka akan buruk secara keseluruhan. Dan bagusnya kalbu dengan mengisi keimanan badannya. Mengisi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisinya dengan khusyuk, mengisinya dengan tawakal, mengisinya dengan husnudzan billah, mengisinya dengan kuatnya rasa harap kepada Allah, dan seterusnya dari amalan-amalan hati. Fokus pandangan Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba ya pada hati dan amalan, tidak pada fisik kita, bukan pada ketampanan wajah atau kegagahan seseorang, akan tetapi pada kalbunya. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk-bentuk tubuh kalian, pada jasad kalian, akan tapi Allah melihat kepada kalbu kalian yang menjadi intinya. Bagaimana kalbu kalian, demikian pula kepada amalan-amalan kalian. Maka berbagus dua hal ini, berbagus kalbu dan berbagus amal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan,
haitsu yatlu'u qarna syaitan fi Rabi'ah wa Mudhar. Sungguhnya qaswah dan ghiladul qulub, yaitu keras dan kakunya hati itu pada para pemilik unta-unta. Nah, ketika mereka senantiasa mengikuti unta-untanya, bergelut dengan unta-untanya. Nah, di mana ya haitsu yatlu'u qarna syaitan, di mana terbit dua tanduk syaitan padanya, yaitu di kabilah Rabi'ah serta Mudhar. Khilaf panjang ikhwan tentang makna haitsu yatlu'u qarna syaitan. Naam. Tayyib, di mana haitsu yatlu'u qarna syaitan ini keterkaitannya dengan al-faddadin juga. Tayyib, di mana muncul tanduk syaitan padanya. Dan yang dimaksud dengan hadis ini, sebagaimana diterangkan oleh Imam Tubi rahimahullahu taala, hadza ta'yinun limawadhi'ihim, kama qala fi riwayatin ukhra ra'sul kufri qibalal masyriq. Hal ini merupakan penentuan tentang letak mereka, yaitu mereka-mereka yang berada di belahan timur, di mana ra'sul kufri, kepala kekufuran itu munculnya dari arah timur. Naam. Dan memang munculnya fitnah ikhwan dari arah timur. Naam. Yang saat itu timur Madinah, naam, Irak. Dan Irak dari sejarah yang telah berlalu merupakan naam sumber dari berbagai macam fitnah. Naam. Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala mengatakan qarnu syaitan duriba bihil mathal fima la yuhmadu minal umur. Tanduk syaitan itu duriba bihil mathal, diberikan untuk permisalan fima la yuhmadu minal umur, pada perkara-perkara yang tidak dipuji, perkara-perkara yang tidak bagus. Tanduk syaitan. Wa qila al-muradu bi hadzal hadits ma dhahara bil Iraq min al-fitanil 'azimah wal hurubil ha'ilah ka waq'atil Jamal wa hurubis Siffin wa Harura wa fitani Bani Umayyah wa khurujil Khawarij. Fa inna dzalika kana asluhu wa manba'uhu al-Iraq wa masyriqu Najdin wa tilka masakinu Rabi'ah wa Mudhar idzak. Wallahu ta'ala alam. Dan ini taujih yang bagus dari Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, yaitu maknanya ikhwan dalam hadis ini, yaitu fitnah yang muncul di Irak berupa fitnah-fitnah yang besar dan peperangan yang dahsyat seperti peperangan Jamal, peperangan Siffin, peperangan di Harura untuk menghancurkan orang-orang Khawarij, juga fitnah Bani Umayyah dan keluarnya orang-orang Khawarij. Sebab semua itu asalnya dan munculnya dari Irak. Ya, munculnya di Irak. Yang Irak itu bagian timur dari Najd. Taib. Letaknya kalau dari Madinah ya arah timur. Dan saat itu Irak merupakan masakinu Rabi'ah wa Mudhar, yaitu tempat tinggalnya kabilah Rabi'ah dan Mudhar saat itu. Wallahu ta'ala alam. Sehingga dengan ini jelas makna hadis, kawan, peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari fitnah-fitnah yang muncul dari arah timur. Secara khusus dari arah Irak yang telah diketahui munculnya berbagai macam fitnah yang ada. Tayyib. Dan juga padanya pujian bagi apa? Bagi penduduk Yaman, di mana dari arah tersebut pada penduduk Yaman keimanan. Tayyib. Dan bahkan nanti akan kita lewati pujian yang lebih dari itu semua, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan bahwasanya hikmah
iman itu di Yaman. Faedah dari hadis ini jelas akhwan, menunjukkan bahwasanya ahli iman itu bertingkat-tingkat. Kenapa? Karena di sini pujian bagi penduduk Yaman dengan keimanan. Maksudnya mereka memiliki kelebihan dari yang lain. Taib, adanya kekuatan iman dan juga kecepatan untuk menyambut seruan keimanan. Dan sebaliknya di hadis ini juga celaan kepada ahlul masyrik. Celaan bagi ahlul masyrik. Penduduk di bagian timur. Dan keterangan bahwasanya syaitan banyak menguasai mereka. Sampai-sampai Nabi katakan, haitsu yatlu'u qarna syaitan, yang muncul tanduk syaitan di sana. Di mana banyak mereka menyambut seruan-seruan syaitan. Taib, dan tentunya ini pujian secara umum, walaupun demikian bukan berarti semua yang dari daerah timur buruk dan semua yang di Yaman itu bagus. Tapi secara umum, bahwasanya kebaikan ada pada ahlul Yaman, dan fitnah-fitnah sangat banyak di ahlil masyrik. Juga di antara faedah hadis ini ikhwan, celaan qaswatul qulub, ya, celaan untuk hati yang kaku. Dan sekaligus diterangkan dalam hadis ini sebab kenapa sampai hati itu menjadi keras dan kaku. Dikarenakan tenggelam dengan dengan perkara duniawi. Namanya ketika hal duniawi telah menguasai hati, maka itu menjadikan hati keras dan kaku akhwan. Makanya kita diperintahkan untuk melembutkan hati dengan mengingat kematian. Dengan mengingat kematian akhwan, hati bisa melembut. Sehingga Nabi SAW katakan, aktsiru dzikra hadzimil ladzat al-maut. Perbanyaklah untuk mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Karena seorang manusia kalau lupa mati akhwan, sudah. Perkaranya sembarangan. Ngomongnya sembarangan. Kemudian sikapnya sembarangan. Tidak peduli apakah berbuat kezaliman ataukah tidak. Yang penting dia bisa mendapatkan dan meraup uang sebanyak-banyaknya, yang halal maupun yang haram, tidak dia pedulikan. Yang demikian, kenapa? Karena kebanyakan manusia lalai bahwasanya dia akan mati. Tapi tatkala seorang hamba senantiasa ingat bahwasanya dirinya akan mati, setelah mati dia butuh bekal, setelah mati dia dimintai pertanggungjawaban, maka dia akan berhati-hati menjaga kalbunya agar kalbu itu hidup, menjaga kalbunya agar kalbu tersebut menjadi kalbu yang lembut. Dengan memperbanyak zikrullah, memperbanyak berzikir. Ala fi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir itu hati menjadi tenang, menjadi lembut. Tayyib, barakallahu fikum. Ini sekilas tentang hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dari Abi Hurairah, dari Abi Mas'ud, dari Abi Mas'ud Uqbah ibnu Amr radhiyallahu anhu. Naktafi bihadza, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.